Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Dhani dari program studi Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan konsep perpolitikan Indonesia saat ini. Video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Politik. Nah, langsung saja, pada dasarnya Indonesia ini adalah sebuah negara besar yang terdiri dari berbagai macam bangsa, berbagai macam suku, berbagai macam ras, dan juga berbagai macam aliran atau budaya. Nah, dengan keragaman yang ada ini di Indonesia ini, Indonesia sebenarnya sudah memiliki sebuah sistem falsafah pemersatu, yaitu yang sering kita dengar adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Dan juga sebagai landasan kenegaraannya, Indonesia ini memiliki falsafah Pancasila. Namun yang saya akan tekankan bukan pada kedua falsafah tadi. Yang saya tekankan adalah seperti apa perpolitikan Indonesia saat ini. Ya, seperti yang saya pahami, Indonesia saat ini adalah negara yang menganut sistem sekulerisme. Nah, apa itu sekulerisme? Sekulerisme itu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik atau negara dan institusi publik lainnya. Nah, jadi dari pandangan sekulerisme ini, saya mengambil dari pemikiran tokoh filsafat Islam, yaitu Ali Abdul Razik, yang seorang sarjana Islam asal Mesir, yang terkenal dalam bukunya Ali Abdul Razik adalah tentang Islam wal usul hukmu, atau Islam dan prinsip-prinsip pemerintahan. Dalam pandangan Ali Abdul Razik ini menyajikan pandangan yang sangat kontroversial terkait pemisahan agama dan negara. Lalu apa kaitannya dengan Indonesia? Nah, seperti yang kita tahui dan kita pahami saat ini, bahwa Indonesia ini sangat-sangat memisahkan antara agama dan negara. Jadi Indonesia dapat dipahami sebagai negara sekuler, di mana sistem pemerintahannya dengan sistem agamanya ini berjalan beriringan, namun tidak menjadi satu. Nah, kemudian poin-poin apa yang begitu muncul atau menonjol dari sekulerisme ini? Nah, di paham sekulerisme ini, konsep sekulerisme ini, ada beberapa poin yang sangat menonjol atau menguntungkan. Di antaranya adalah kebebasan beragama. Nah, di Indonesia ini terdapat kebebasan beragama, di mana pemisah agama dan negara sering mencakup bahwa jaminan kebebasan beragama bagi semua warga negara. Berarti individu memiliki hak untuk memeluk agama atau keyakinan apapun tanpa campur tangan pemerintah. Ini salah satu bentuk bahwa Indonesia ini sekulerisme adalah itu, kebebasan beragama. Yang kedua adalah netralitas pemerintah, yakni pemerintah itu diharapkan tetap netral dalam urusan keagamaan. Nah, seperti di Indonesia ini, pemerintah kan sangat netral, maksudnya tidak membatasi agama tertentu untuk lebih berkembang atau agama tertentu untuk tidak berkembang. Jadi pemerintah netral, melayani semuanya. Kemudian warga negara dihormati tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Nah, itu netralitas pemerintah. Yang ketiga adalah pendidikan sekuler. Seperti yang kita lihat di kurikulum pendidikan Indonesia ini, banyak dijumpai pendidikan-pendidikan sekuler yang pada prinsipnya yaitu diajarkannya pendidikan yang dijalankan tanpa didasarkan pada pandangan agama tertentu, dan materi pembelajaran cenderung bersifat ilmiah dan objektif. Jadi di Indonesia ini tidak ada pendidikan yang oleh pemerintah dicanangkan untuk berdasarkan pada agama tertentu, kecuali mungkin tokoh-tokoh agama sendirilah yang membuat konsep-konsep pendidikan itu berdasarkan agamanya masing-masing. Terus yang selanjutnya adalah pernikahan dan hukum keluarga. Nah, di Indonesia ini pernikahan dan hukum keluarga itu menerapkan hukum sipil dalam hal pernikahan dan keluarga, yakni memisahkan antara urusan agama dan juga negara, di mana urusan negara itu hanya mencatat registrasi pernikahan, perceraian dan aspek-aspek lainnya. Sementara untuk urusan pernikahan yang sifatnya agamis itu
dilaksanakan tersendiri oleh kementerian yang pada agamanya itu hanya memfasilitasi sarananya atau administrasinya. Kemudian ini juga tercerah dalam pengaturan ekonomi dan sosial Indonesia, di mana pemisahan agama dan negara mencerminkan kebijakan ekonomi dan sosial yang lebih berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara umum tanpa memandang latar belakang keagamaan. Jadi seperti yang kita pahami bahwa pemerintah ini mencanangkan sistem ekonomi dan sosial itu tanpa memandang apa agamamu dan apa latar belakang kepercayaan kalian gitu. Kemudian kebebasan berbicara, yaitu pandangan agama ataupun non agama tanpa takut akan pembatasan atau penindasan dari pemerintah. Jadi seperti sistem demokrasi, Indonesia tidak membatasi kebebasan berbicara. Nah, penting untuk dicatat bahwa implementasi sekulerisme atau pemisahan antara agama dan negara dapat bervariasi di berbagai negara. Setiap negara mungkin memiliki caranya sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana sistem politik di Indonesia saat ini, yaitu yang paling penting adalah Indonesia saat ini menganut sistem sekulerisme, yaitu pemisahan antara agama dan negara. Dan Indonesia memfasilitasi agama untuk tetap berjalan di negaranya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.